Assalamualaikum ya Robun. Waalaikumsalam. Kembali lagi di One Stock. Oke, akhirnya kita upload juga di episode pertama tentang pasangan jangan asal pilih. Nah, di sini kita akan membahas tentang gimana sih cara memilih pasangan yang baik. Tapi teman-teman, di sini kita membahas tentang pengalaman kita aja yang masing-masing. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Kita bukan ahlinya ya. Kita bukan ahlinya ahli dan intinya inti. Ya, jadi ini emang berdasarkan pengalaman kita dan pengetahuan kita. Ya, istilahnya kita sharing ya. Ya. Bukan untuk menggurui atau apapun, oke? Ya. Jadi kita sama-sama belajar aja. Siap. Emang seberapa penting sih memilih pasangan itu? Coba dari ibunya dulu. Oke. Ya, jadi kalau menurut aku sih memilih pasangan itu tuh penting banget karena gini loh logikanya ya. Kita mau beli laptop istilahnya gitu, otomatis kita cari yang terbaik. Kalau misalnya kantongnya nggak cukup, cari yang terbaik dan yang termurah, yang pasti sesuai sama kebutuhan kita. Nah, itu aja laptop, apalagi hal yang emang bakal nemenin kita selamanya. Pasti harus milih-milih sih. Bukan maksud sok jual mahal atau gimana ya, tapi kita dari hal terkecil deh, kayak misalnya kita beli sendal, itu aja harus yang cocok sama kita, harus yang pas ukurannya, harus yang kita suka gitu. Harganya kan? juga ya. Harganya juga. Sekarang banyak sendal-sendal yang mahal banget ya. Banyak yang merek-merek gambar-gambar daun itu kan. Harga sendal slop aja bisa sampai 500.000. Itu aja dari sendal. Istilahnya hal yang kita pakai sehari-hari gitu. Apalagi ini pasangan yang emang harus ngertiin kita, emang harus nerima kita apa adanya, dan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita cari pasangan. Dan ini konteksnya pasangan untuk jangka panjang ya. Betul. Bukan jangka pendek. Hey kalian para playboy. Ini untuk jangka panjang. Jadi ya benar sih kata Zulfa, emang penting banget kita punya pasangan ya, khususnya untuk tadi jangka panjang. Dan Allah juga di Quran udah bilang di surat Az-Zariyat ayat 49, Allah mengatakan segala sesuatu di bumi ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, siang malam, kan? Sehat sakit, sedih senang. Nah, truk aja gandengan. Masa kita ya udahlah. Jadi di sini dari pengalaman kita ingin sharing nih sama teman-teman. Kayak mana sih memilih pasangan yang benar-benar itu? Tuh. Karena tadi kan kita udah tahu seberapa pentingnya gitu untuk pilih pasangan, bukan maksud untuk semua atau apapun ya gitu. Jadi dan pasti dari sudut pandang teman-teman juga berbeda-beda. Betul. Ya kan? Tapi menurut kita penting banget sih untuk memiliki pasangan, apalagi pasangan yang baik. Kalaupun misalnya kalian dijodohkan atau kalian di mak comblangin, itu juga kalian harus pintar-pintar pilih gitu kan. Jangan asal iya aja, karena itu yang ngejalanin kalian. Kalaupun kalian dijodohin sama orang tua kalian, bukan orang tua kalian yang nikah, kalian yang bakal ngejalanin. Kita yang bakal ngejalanin susah senangnya hidup, suka dukanya hidup gitu. Kita yang ngejalanin. Tapi pertanyaannya nih, baiknya pilih pasangan yang kayak gimana sih yang baik itu? Nah, dari seberapa pentingnya pilih pasangan, abis itu dari seberapa pentingnya pilih pasangan itu pasti ada kriteria lain yang dimana sebenarnya Allah juga udah ngatur nih. Jadi yang pertama itu dilihat dari agamanya. Emang agama itu adalah pondasi paling awal. Usahakan kalau teman-teman memilih pasangan, lihat agamanya dulu. Tapi gimana ya cara ngelihat agamanya? Dia baik apa enggak, ya kan? Seberapa tinggi pemahaman agamanya, itu yang perlu ditanyakan. Menurut aku sih kalau melihat tingkatan agama seseorang itu lihat cara dia berbicara. Itu yang pertama menurut aku ya. Karena ketika orang berbicara itu bisa kelihatan tingkatan pemahaman agama tuh segimana sih. Kan ada orang yang ngomongnya itu enak didengar, adem, anyem, gitu kan. Tapi ada juga orang yang dengarnya ya gitu, ngomong-ngomong kata kasar dan lain sebagainya. Menurutku bisa kelihatan dari tutur katanya. Jadi emang itu hal paling dasar banget mengenai agama dalam memilih pasangan. Karena kita ini kan hidup diatur ya, ada aturan-aturannya. Dan kalaupun aku dan Wildan
itu kita emang agamanya Islam. Jadi otomatis kita itu menggunakan aturan-aturan dalam agama Islam, dan di agama Islam pun itu aturannya sudah sangat terperinci gitu. Dari mulai kita berbicara dengan pasangan, gimana kita berbicara dengan Interaksi. teman, ya kita interaksi dengan siapapun lah, itu udah diatur gimana caranya. Jadi agama ini adalah hal yang sangat penting pertama untuk memilih pasangan, biar kalian kedepannya nggak kagok lagi nih. Kalau misalnya pasangan kita lagi marah, kita harus gimana biar nggak kagok lagi gitu. Yang selanjutnya adalah enak dipandang. Iya dong, siapa yang nggak mau punya pasangan yang cantik atau ganteng? Karena emang kalau misalkan kita udah punya pasangan dan kita sudah menikah misalkan ya, itu yang setiap hari kita lihat pasangan kita. Jadi emang betul, kayak misalnya kita bangun tidur, itu pasti kan kalau habis nikah ngelihatnya muka siapa? Muka pasangan. Ya kalau misalnya mukanya kurang enak dilihat gitu ya kita lama-lama senep juga ya, iya gak sih? Gitu loh. Jadi pentingnya milih pasangan dari ya mukanya lah, bisa dibilang kayak gitu. Seenggaknya enak dilihat. Tapi menurut aku ini ya, pandangan orang tuh beda-beda. Betul. Maksudnya ada orang yang ngelihat orang jelek, orang jelek banget ya, tapi manis kelihatannya, ya kan? Hitam manis ya kan? Dan kalian pernah lihat gak sih? Ini bukan ngata-ngatain ya, tapi faktanya seperti ini. Banyak orang-orang yang kita lihat pasangannya itu laki-lakinya enggak ganteng-ganteng amat, tapi ceweknya cantik banget. Itu banyak sih ditemuin. Banyak kan? Kalau misalkan pasangan yang ganteng dan cantik, udah biasa lah kayak gitu. Jadi itu salah satu hal untuk mempertahankan rumah tangga. Kalau menurut aku ya, kita pasti pengen tuh ngeliat tuh yang indah-indah gitu kan. Karena itu fitrah manusia. Kita suka dengan keindahan gitu. Nah, jadi itu dua hal penting yang menurut kita baik dalam memilih pasangan. Ya walaupun masih banyak persyaratan yang lain ya kan. Dan itu berbeda-beda dan masih banyak lagi. Tapi menurut kita dua hal itu aja cukup lah, insya Allah. Ya insya Allah cukup lah. Karena kalau misalnya melihat nanti dari finansial, jadi sebenarnya nanti kalau misalnya kita udah nikah, itu ada aja rezekinya. Kamu ngerasa gak sih? Iyalah, jadi kita tuh kayak merasa dicukupkan gitu loh. Kayak kita pengen sesuatu nih, tapi belum punya uang, tapi ada aja rezekinya. Kayak ini pengalaman sendiri sih. Jadi tuh emang sosok suamiku ini, suami aku nih orangnya kalau sama rezeki tuh positive thinking banget gitu. Dan sedangkan kita ya sebagai cewek ya panik juga lah kalau misalnya nggak megang duit, nggak ada makanan gitu kan. Tapi suami aku tuh selalu positive thinking. Kalau misalnya ditanya ini nanti mau makan apaan ya gitu, udah nanti ada rezekinya gitu. Dan benar, dia keluar, dia balik, dia bawa duit gitu. Dan sebegitu sayangnya Allah membuka pintu rezeki bagi orang-orang yang udah nikah. Ya sebenarnya kita juga panik kalau nggak ada duit mah. Anak orang nggak makan loh. Tapi kan di situ gimana caranya kita bertawakal gitu. Tawakal sama-sama kan lebih indah. Yang penting yakin. Nah coba sekarang kita masalah jodoh nih. Karena ada sebagian orang yang masih dijodohkan gitu ya. Walaupun udah beda zaman, tapi masih ada aja orang tua yang ingin menjodohkan anaknya. Yo walaupun emang yang nggak buruk-buruk amat gitu loh jodohnya. Emang nggak buruk, karena kan maksudnya di sini kita juga pasti bakal mempertimbangkan pilihan dari orang tua, iya nggak sih? Karena orang tua tuh namanya kita patuhnya ke orang tua gitu kan. Rata-rata orang lebih mementingkan perasaan orang tua. Sekarang banyak yang mau dijodohin sampai di tag dari TK loh. Oh anaknya lucu ya. Iya ya. Kita jodohin aja aja. Iya. Ya nanti sama anak saya ya kalau udah umur 17 tahun. Aduh mudah amat ya. Tapi teman-teman, kita tidak menyalahkan teman-teman yang dijodohkan. Kalau emang cocok ya sudah. Tapi masalahnya di sini banyak orang-orang yang emang nggak setuju nih, tapi dia nggak enak sama orang tuanya untuk menolaknya gitu loh. Gimana sih sikap kita untuk menyikapi seperti itu? Jadi kalau misalnya dijodohin, baiknya kita manut aja atau kita pilih juga. Gimana? Ya pilih lah. Ya harus milih juga. Ya kitanya harus pilih juga dengan mendiskusikan sama orang tua baik-baik gitu. Ya, atau kita cari yang penting itu adalah cari tahu latar belakang yang akan dijodohkan. Itu penting sih. Karena kita nggak tahu kan kalau misalnya dia itu nanti marahnya seperti apa. Karena kan kita kan juga nggak tahu gitu. Dijodohin.
konteksnya dijodohin, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba orang tua ngasih tahu, nih cowok buat kamu, nih cewek buat kamu. Ya, kalau orang tua kan modalnya, iya nih orang tuanya baik, Iya, ini orang tuanya ini temennya papa dari kecil, dari TK, lahirnya bareng. Kan? Wah, lahirnya bareng. Jadi kita harus lihat dulu latar belakang dianya ya, terutama dianya, di luar keluarganya pasti. Dianya itu marahnya seperti apa, apalagi laki-laki ya, cara dia berinteraksi kepada ibunya. Karena ada pepatah yang bilang, kalau misalnya laki-laki tuh sayang sama ibunya, insya Allah sama istrinya sayang. Karena emang penting kalau ngelihat marahnya khususnya ya. Kalau menurut aku sih penting banget ngelihat pasangan kita itu marahnya seperti apa. Karena banyak teman-teman setelah mempunyai pasangan dan menikah itu kaget ngelihat, waduh marahnya kok kayak gini. Gua ketika sebelum menikah kan kayak, iya sayang kamu udah makan belum? Ayo makan. Jadi banyak banget. Jadi menurut kita tuh harus tahu dulu nih marahnya kayak gimana. Kalau marahnya dia diem sih ya nggak masalah. Ini kalau marahnya itu udah jatuhin barang, ya kan, ngegebrakin TV, ya kan, ngerusakin AC, mukulin istri, anak, segala macam, tetek bengeknya. Itu udah bahaya. Itu kan gawat. Makanya kembali lagi, pilih secara agama itu penting. Tuh, karena di agama diatur gimana marahnya, ya kan Pak? Kembali lagi dijodohin tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman dijodohin, ya kita harus milih juga. Karena apa? Karena kita yang ngejalaninnya, coy. Ya, jadi jangan cuma iya aja. Meskipun di hatinya iya aja tuh karena aku nggak enak sama orang tua. Tapi yakin lah kalau misalkan kita konsultasi sama orang tua atau berdiskusi lebih baik sama orang tua juga pasti ngerti. Betul. Toh kita juga yang ngejalaninnya, ya kan? Betul sih. Dan di sini nih pentingnya istikharah. Kalau misalnya dijodohin. Gitu, karena ada nih pengalaman. Jadi ada pengalaman dari kakak itu, di mana ada orang yang naksir sama kakakku, gitu kan, naksir. Akhirnya ditelepon untuk ya udah ketemu aja dulu sama orang tua, gitu. Tapi sebenarnya ini bukan maksud dijodohin ya, gitu. Dan kakak kamu tuh belum kenal ya orangnya? Belum kenal sama sekali, nggak tahu latar belakangnya gitu ya. Betul, mukanya, hidungnya, matanya aja nggak tahu gitu kan. Nah terus akhirnya karena emang niat dia baik kan untuk nikahin, bukan macarin gitu. Yaudah hubungin aja orang tua gitu. Yaudah dihubungin nih orang tua aku, dihubungin. Yaudah datang aja ke rumah. Oke, datang ke rumah, set, nyampe, ketemu orang tua aku. Nah, jadi di sini waktu nanya finansial, alhamdulillah, emang dia orang kerjaannya ya bisa dibilang mapan lah gitu, gaji besar segala macam gitu. Dan di situ orang tua pun ngeiyain. Dan kakak aku itu tuh nggak tahu apa-apa, dan pastinya orang tua nanya-nanya dong tentang latar belakangnya, finansialnya, kerjanya apa gitu, pendidikannya gimana gitu. Dan alhamdulillah semuanya bagus. Emang kelihatannya bukan kelihatannya, emang orang baik-baik lah intinya gitu. Dan dari situ orang tua langsung ngiyain. Maksud tujuan si laki-laki ini nih untuk nikahin kakak aku gitu, tanpa berdiskusi dulu ke kakak aku. Dan di situ kakak aku kaget dong, kok udah diiyain gitu, sedangkan kakakku belum tahu apa-apa. Sedangkan nanti kan yang ngejalanin kakakku kan. Agak beratnya di situ. Akhirnya kakak aku diskusi, maksudnya minta masukan ke kita, ke adiknya atau ke kakaknya gitu, minta pendapat baiknya gimana. Akhirnya kita suruhlah istikharah. Setelah istikharah lama, dan itu prosesnya nggak sebentar ya, lama itu. Dan hari lamaran pun udah ditentuin gitu, istikharah. Tapi kakak aku tetap istikharah apa setiap malam gitu. Tapi kakak itu pengen apa enggak nggak sih sama orang ini? Sebenarnya sih istikharahnya itu lebih ke nolak ya. Gak sreg gitu ya? Iya, gak sreg gitu. Jadi emang gak sreg banget di luar. Karena tuh kakak aku pengen nikah gitu sama orang yang udah dikenal, orang yang ditahu lah seenggaknya gitu. Dan ini gak tahu sama sekali, woi, gitu kan. Akhirnya, nah di sini istikharah itu tujuannya sih baik ya, karena untuk meminta ya udah kalau misalnya emang itu jodoh yang terbaik,
tetepin hati gitu, srekin hati gitu untuk nikah sama dia. Tapi ternyata setelah istikharah beberapa kali pun jawabannya tuh malah makin nolak gitu loh. Malah makin istilahnya kayak ilfil gitu loh. Kayak ya udah kayak makin nggak sreg gitu ya. Nolak gitu loh, nolak. Kira dari situ, dan suatu malam temennya kakakku nelpon, nanya, udah punya calon belum? Kira dari situ kakakku nanya dong, loh kenapa emang gitu? Iya, udah ada yang lamar belum? Dan kakakku nggak mau ngomong dong kalau misalnya udah ada orang yang mau ngelamar dia gitu. Akhirnya di situ tetap dipepet temennya untuk ngasih tahu ada apa. Dan akhirnya temennya ngomong, iya nih ada cowok yang pengen ngelamar. Ditanya dong siapa gitu. Ya udah, tapi tetap nanya tuh, ya udah lo nya mau apa enggak gitu. Lo nya udah ada calon lo belum? Tetap aja nanya gitu temennya. Akhirnya di situ tetap dicecer sama kakakku untuk ngasih tahu siapa orangnya. Akhirnya dikasih tahu dan itu kenal. Jadi yang ditawarin itu adalah temennya dulu waktu di SMP. Walaupun nggak kenal ya, karena kan di pesantren. Emang belum pernah ketemu, tapi kenal. Dan akhirnya kakakku lebih keserak di situ gitu, lebih seraknya di situ. Alhamdulillah disuruh datang ke rumah, nemuin bapak aku. Waktu ketemu bapakku dan ternyata bapaknya yang baru datang itu, yang si laki-laki kedua ini, itu tuh temen baiknya bapak aku gitu. Jadi saingannya tuh berat banget. Dan alhasil harus nolak yang pertama gitu sih. Nah itu berarti jawaban dari istikharahnya. Bener. Emang bener banget sih kekuatan istikharah. Jadi teman-teman yang mau memilih pasangan yang untuk jangka panjang, maksudnya utamakan istikharah dulu. Pasangan yang terbaik pastinya ya. Karena kan yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah kan. Dan sebaliknya yang menganggap kita buruk ya belum tentu itu buruk buat kita, ya kan? Atau baik menurut Allah. Untuk pilih-pilih pasangan ini sebenarnya banyak banget ya di dalam Al-Quran gitu. Iya, banyak banget di dalam Al-Quran. Ya salah satunya yang paling populer kan ya, laki-laki baik dengan perempuan yang baik, dan perempuan yang buruk dengan laki-laki yang buruk gitu. Jadi istilahnya Allah itu udah tahu ending hidup kita tuh. Allah itu udah tahu jodoh kita. Jangankan jodoh, Allah udah tahu kita masuk neraka apa enggak, kita masuk surga apa enggak. Jadi gak usah khawatir lah. Jangan terlalu, wah jodoh aku gimana ini, wah jodoh aku gimana ini. Nah yang perlu digarisbawahin lagi, setiap pasangan itu, maksudnya setiap yang dijelasin dalam Al-Quran itu laki-laki dengan perempuan ya, bukan laki-laki dengan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan. Yang jeruk makan jeruk. Semua orang tahu lah hukumnya. Nah mungkin itu aja ya pembahasan kita kali ini ya. Ya maaf kalau masih ngalor ngidul ya kan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin, tinggal kalian komen aja di IG kita. Jadi itu bukan salah satu, itu adalah bentuk kritik buat kita untuk kita bisa lebih baik lagi. Tentunya kritik yang membangun ya. Oke, sekarang kita ke sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di IG kita. Ayo, siapa yang nungguin? Siapa yang nulis? Siapa? Dan ini kita akan jawab mulai dari pertama ya. Jadi pertanyaan pertama itu dari @aisyahhr123. Jadi pertanyaan adalah, maksudnya gimana nih? Bukannya kita mencari pasangan itu memang harus memilih? Ya iya harus memilih. Kayak mana dong kalau Anda ingin menikah dan tidak bisa memilih pasangan? Ya harus memilih. Betul. Karena dari tadi kita udah bahas banyak banget ya kan tentang cara memilih pasangan gitu. Ya emang harus milih. Oke, pertanyaan kedua oleh @mas.agung. Biar ndak salah pilih pasangan, apa yang perlu kita lakukan untuk memilih pasangan yang baik? Tentunya yang pertama kita harus memantaskan diri ya khususnya. Karena tadi yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Kalau misalkan kita pengen ketemu yang baik, tentunya kita harus jadi baik dulu dong. Ya kan, nggak mungkin dong kita pengen ketemu yang baik tapi kitanya masih berajulan, masih berantakan. Betul. Ya, jadi yuk mulai memantaskan diri. Sih, betul banget sih. Ya semoga menjawab ya Mas Agung. Dan berikutnya pertanyaan ketiga dari @andnnpwu. Oke.
Biasanya seorang muslimah memilih lelaki solih. Kalau saya tidak. Saya justru ingin mendapatkan lelaki yang biasa-biasa saja dan ingin mencari ilmu bersama-sama. Salahkah keinginan itu? Ini bagus sih pertanyaannya. Menarik sih. Menarik. Jadi Kalau menurut kamu gimana? kalau menurut aku nih ya, sebenarnya gak salah gitu. Aku pun sebenarnya lebih suka lelaki yang pengen belajar daripada orang yang udah pinter. Karena dari pengalaman aku sih, rata-rata orang yang ngerasa dirinya pinter itu jatuhnya nanti sombong. Jadi tuh mau dikasih tahu tuh nggak bakal bisa gitu. Padahal ya yang emang dia lakuin tuh salah gitu. Jadi emang nggak salah sih kalau misalnya Mbak Andin pengen cari pasangan untuk sama-sama belajar, karena itu bagus banget asli. Oke, kalau menurut aku, kalau saya tidak, nih kayak Mbak Andin ya, saya justru ingin mendapatkan laki-laki biasa-biasa aja. Nah, saya garis bawahi biasa-biasanya aja itu seperti apa. Menurut saya, walaupun kita punya standarisasi untuk pasangan ya kan, kita harus punya patokannya nih. Yang biasa-biasa aja tuh kayak gimana? Apakah yang biasa-biasa aja tuh kayak masih nakal ya kan? Menurut aku sih harus punya standarisasinya. Jangan sampai kita memilih pasangan karena beranggapan seperti itu, jadi hubungannya tuh nggak stabil gitu. Kayak misalkan kata anak zaman sekarang tuh hubungan-hubungan toksik ya kan. Jangan sampai seperti itu. Menurut aku sih kalau udah dapetin yang soleh, udah pasti baik. Enggak loh, maksud di sini tuh mungkin berilmu gitu ya. Ya gimana sih anggapan aku nih ya, kalau misalnya untuk mandang seseorang yang kita anggap soleh, itu kan kayak misalnya diajak nonton gak mau, diajak jalan gak mau gitu loh maksudnya. Mungkin maksud Mbak Andin makanya kayak gitu. menurut aku harus ada standarisasinya dari Mbak Andin sendiri. Karena soleh itu bisa salah dan salah itu bisa soleh. Ngerti nggak? Gimana Pak? Maksudnya gimana? Jadi orang soleh itu bisa salah, dan orang yang salah ya nakal itu bisa soleh gitu. Jangan sampai memandang dari covernya aja gitu. Oh, jadi maksud kamu tuh jangan mandang kalau misalnya orang soleh itu semuanya kayak gitu gitu. Oh ya. Ya sih benar. Aku suka banget kalau misalnya orang itu emang pengen cari pasangan yang sama-sama pengen belajar. Apalagi laki-laki ya khususnya, karena dia sebagai imam di keluarga gitu, kayak sebagai kepala keluarga. Oke, pertanyaan menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat Anda mendapatkan doa dari kita. Semoga urusannya lancar selalu. Amin ya Allah. Oke, lanjut. Berikutnya dari @Mutiara Fatimah. Haknya 2 ya. Haknya 2, jadi panjang gitu. Visi misi yang gimana sih buat memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam? Nah kan lumayan berat nih Pak. Visi misi loh yang dibahas sudah ya. Visi misi. Tapi kalau misalnya visi misi itu balik lagi ke orangnya nggak sih? Iyalah. Karena orang kan visi misinya beda. Visi misi kan tujuan hidup. Betul. Sedangkan tujuan hidup orang itu kan beda-beda. Ya kan? Kalau misalkan ta'aruf kan ungkapin visi misi masing-masing. Kan bisa di list itu dilihatnya. Kalau misalkan udah kenal, ya visi misinya bisa di sinkronin nih sama si laki-lakinya atau sama si ceweknya gitu. Oh, jadi mungkin maksudnya gini nih. Kita cari pasangan itu baiknya yang seperti apa gitu menurut ajaran Islam. Ini tadi udah kita bahas ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya menurut Islam itu sendiri udah ada hadis sebenarnya. Kalau misalnya mau pilih pasangan itu dilihat dari 4 kriteria. Yang pertama dari hartanya, nasabnya, kecantikannya, sama agamanya. Dan yang paling penting itu adalah agamanya pasti. Oke, semoga menjawab Mbak Mutiara. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @gilang.nata. Dalam hubungan suami istri, siapa yang harus lebih banyak mengalah ketika ada problem? Ini udah menikah ya? Iya, ini udah nikah. Tapi nggak apa-apa, kita jawab. Oke, ini bukan taraf dalam masih memilih pasangan ya. Kita mencoba jawab ya. Kalau menurut aku nih, jadi misalnya ada problem di dalam suatu rumah tangga, itu bukan gimana kita ngalah-ngalahan sama suami, karena aku kan istri ya, sebagai istri jadi sama suami. Gimana kita ngalah-ngalahan, bukan itu sebenarnya poinnya. Tapi gimana kita sadar sendiri nih, kita sadar sendiri untuk legowo gitu. Jadi bukan kita malah minta dari pihak cowoknya untuk ngertiin kita gitu, tapi kita pun juga harus belajar gimana ngertiin dia gitu. Jadi sama-sama mengerti. Dan kalau misalnya ada problem pun juga kayak gitu menurut aku. Kalau dari aku sih, menurut suami pandangan suami, pasti problem itu ada ya. Pasti ada. Masalah itu pasti ada.
Cuman bukan masalahnya yang menjadi masalah, tapi bagaimana caranya kita menyikapi masalahnya. Masalah kalau misalkan ini nanya yang lebih banyak mengalah, itu sih kembali lagi ke masalah itu apa dulu. Oke, kita lanjut. Semoga menjawab ya, Mas Gilang. Berikutnya dari @Asri Alfiana. Mau tanya dong, apa aja tips dan cara biar dapat pasangan yang tepat, yang diridhoi Allah dan orang tua juga pastinya. Hehe. Kalau menurut aku ya kembali lagi memantaskan diri. Asik. Ya kan? Memantaskan diri sama yakin sama pilihan Allah. Jangan sampai kita Bentar. Yakin sama pilihan Allah. Pilihannya yang mana dulu kan kita belum tahu. Iya, makanya di situ kalau misalkan udah ada jodohnya nih, tadi istikharah dulu dong. Minta bantuan Allah, yakin sama pilihan Allah. Kenapa yakin? Ini saya mengutip dari perkataan guru saya di pondok dulu ya. Kata beliau gini, keyakinan itu dapat menembus sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh otak yang cerdas. Asik. Percuma cerdas tapi gak yakin. Tapi lebih baik kita yakin walaupun gak cerdas-cerdas amat kalau dari perkataan itu ya. Jadi intinya ya yakin aja Mbak Asri dan memantaskan diri. Kayak tadi, saya pengen punya pasangan yang suka beres-beres gitu kan. Ya udah Mbak Asri jangan malas-malas ya beresin rumah, karena jodoh itu cerminan diri kita. Oke, semoga menjawab. Lanjut pertanyaannya. Ini terakhir ya. Ini pertanyaan unik banget dari @Fadil Iksani. _Iksani. Kalau ada opsi gadis atau janda, kira-kira baiknya pilih yang mana ya? Ayo. Kalau menurut saya ya, sebagai laki-laki ya mendingan gadis dong. Kalau masih ada gadis ya, kalau masih ada gadis ya mendingan gadis dong. Tapi kembali lagi tadi jodoh kita kan nggak tahu nih, ya kan, gadis atau janda. Tapi kalau misalkan ada gadis, usahain gadis lah gitu. Emang kenapa? Kan janda lebih berpengalaman. Ya gadis aja kalau bisa, biar sama-sama belajar gitu lah. Ya yang penting sih bukan masalah gadis atau jandanya ya, tapi dilihat dari lebih ke agamanya aja sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya mau pilih gadis atau janda, ya baiknya sih gadis ya, apalagi untuk laki-laki, ya nggak sih? Saya sebagai laki-laki ya. Ya. Kalau misalnya kamu ada pilihan gadis atau janda, kamu pilih apa? Ya gadis dong. Kenapa nggak pilih janda? Ya selama masih ada gadis, kenapa harus janda? Oh gitu. Tapi kembali lagi loh, ya jodoh kita gadis apa janda? Kembali lagi juga sih seretnya kemana ya kan? Ya. Lebih seretnya kemana? Nah ini nih pentingnya istikharah. Kalau misalnya ada dua pilihan, istikharahin dulu. Jadi Mas Fadil silahkan istikharah, pilih gadis atau janda. Iya. Ya. Oke, segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih yang udah nanya. Dan kembali lagi ini adalah hasil pemikiran kita sendiri ya, Ya. atas dasar pengalaman pribadi, dan ini opini kita sih, jawaban ini opini kita gitu. Jadi kalau misalnya ada opini lain, itu kita tidak menyalahkan. Jadi kalau misalkan belum puas sama jawaban kita, ya silahkan cari lagi di sumber terpercaya. Tapi semoga mencerahkan lah. Buat teman-teman yang pengen nanya nih di episode selanjutnya, cukup follow IG kita aja nih di @onestalks.id ini. Ya, jadi teman-teman bisa langsung komen aja di feed IG terbaru kita tentang episode yang akan kita bahas berikutnya. Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Yuk. Bye.